Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Kusmin dengan NIM 182220440 kelas 2C dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah IT bertopik jenis pelanggaran IT beserta contoh. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu akan saya jelaskan sedikit masalah IT, di mana IT dapat dipahami undang-undang mengatur tentang informasi, transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur undang-undang, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, yang memiliki akibat hukum wilayah hukum Indonesia atau di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, di mana bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkat efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada orang yang memajukan pemikiran dan kemampuan bidang penggunaan pemanfaat teknologi informasi mungkin, dan bertanggung jawab memberi rasa aman, keadilan, kepastian hukum pengguna dan pelanggaran teknologi informasi. Adapun jenis pelanggaran IT disimpulkan sebagai berikut. 1. Pelanggaran hak cipta pasal 34 Undang-Undang IT tahun 2008. Dapat dipahami sebuah pelanggaran hak cipta adalah pengguna karya tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pelanggaran hak eksklusif pemilik cipta. 2. Penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 dapat dipahami memberi tentang suatu keburukan suatu institusi ataupun seseorang yang akhirnya membuat ia dituntut karena perkataan itu. 3. Ujar kebencian pasal 28 ayat 2 dapat dipahami mengomentari sesuatu di media sosial yang berisi informasi dengan nada negatif dan bisa memunculkan permusuhan individu. 4. Muatan perjudian pasal 27 ayat 2. 5. Memberi bohong pasal 2 ayat 1. 6. Hacking pasal 30 dapat dipahami berada di pasal 30 berisi jika dengan sengaja, dengan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem komputer atau sistem elektronik dengan tujuan apapun. Pengguna biasa dijerat pasal di mana disanksi dengan beragam tergantung perbuatan, mulai dari penjara antara 6 sampai 8, denda dengan 600 juta 800 juta. Adapun contoh yang dapat kita diambil dari beragam pelanggaran IT, salah satu bagian penghinaan atau pencemaran baik pasal 27 ayat 3, seperti kasus
yang terjadi belum lama ini dikutip dalam berita Tempo. Seorang musisi yang yaitu Ahmad Dhani terjerat dari pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang IT dengan pencemaran baik, di mana terdakwa memberi konten video yang berisi kata idiot yang dianggap pelecehan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Apabila melihat dari kasus tersebut, terdakwa terpidana jika memenuhi unsur yang di pasal 273 Undang-Undang IT, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal mengenai penghinaan diatur dalam KUHP dalam pembuktikan apabila ada penghinaan atau pencemaran baik, konten konteks suatu informasi dianggap penting untuk dan penilaian bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target, sasaran, dan konten itu adalah yang menjadi korban, dan hanya korban yang dapat menilai apa yang konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya, sedang secara konteks dapat dinilai secara subjek melalui maksud dan tujuan pelaku atau perbuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Atas pernyataannya, kelompok yang menamakan Koalisi Bela NKRI melaporkan Dhani ke Polda Jawa Timur pada tanggal 30 Agustus 2018. Kelompok itu merasa Dhani melakukan pencemaran baik karena kasus Ahmad Dhani dikenakan tuduhan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT merujuk pada pasal 311 KUHP yang dimaksud menyebar tuduhan pencemaran baik adalah menuduh suatu perbuatan bukan penghinaan. Baiklah, hanya itu dapat saya jelaskan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian informasi mengenai IT ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.